Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Baik? Ya, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran IPA seperti biasanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang sifat dan perubahan materi. Jadi setelah belajar tentang sifat dan perubahan materi ini, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi, bisa membedakan apa yang dimaksud dengan sifat materi, perubahan materi, beserta contohnya. Baik, sebelumnya sudah siap alat tulisnya? Sudah dipersiapkan terlebih dahulu? Jangan lupa nanti jika ada hal-hal yang penting bisa kalian catat ya tentang sifat dan perubahan materi. Kita mulai saja. Untuk mengetahui bahwa suatu materi telah mengalami perubahan atau tidak, maka kita harus memahami terlebih dahulu sifat-sifat dari suatu materi. Nah, apa aja sifat dari suatu materi? Sifat materi itu ada dua. Ada berapa? Ingat, ada dua. Apa aja? Yang pertama sifat fisika dan yang kedua sifat kimia. Ada yang pernah baca atau ada yang sebelumnya sudah belajar apa yang dimaksud dengan sifat fisika dan sifat kimia? Ayo, ada yang pernah baca sebelumnya belum? Di sini Ibu sudah menampilkan nih. Ada beberapa gambar yang menunjukkan contoh dari sifat fisika dan sifat kimia. Mulai dari titik leleh, titik didih, mudah membusuk, kekeruhan, kekentalan, wujud zat, mudah berkarat, warna zat, dan mudah terbakar. Dari beberapa gambar ini, ada yang bisa menyebutkan mana yang termasuk sifat fisika dan mana yang termasuk sifat kimia? Baik, kalau masih bingung, kita akan langsung ya belajar tentang apa itu sifat fisika dan apa itu sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan penampilan atau keadaan fisik dari suatu zat. Nah, sifat fisika ini jadi berhubungan sama keadaan fisik atau penampilannya ya. Kalau sifat kimia itu berhubungan dengan perubahan kimia. Ini biasanya disebut dengan reaksi kimia. Nanti kedepannya kalian akan sering ya mendengar kata reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu berhubungan dengan sifat kimia. Nah, contoh dari sifat fisika apa? Sifat fisika yang tadi yang berhubungan dengan fisik, contohnya itu adalah wujud zat, warna, titik leleh, titik didih, massa jenis, viskositas, kalor jenis, dan kekerasan. Kalau sifat kimia contohnya kemudahan untuk terbakar, kemudahan untuk mengalami proses perkaratan, mudah meledak, beracun, dan lain sebagainya. Ibu akan contohkan, di sini ada beberapa contoh sifat fisik dan sifat kimia dari beberapa zat. Ada air murni, tembaga, kertas, oksigen, dan garam dapur. Nah, coba kalian lihat poin 1. Nah, poin 1, ada sifat fisik dari nomor 1 itu adalah air murni. Sifat fisik dari air murni apa? Coba kalian bisa lihat di sini sifat fisiknya berarti berhubungan sama penampilan fisiknya, yaitu wujudnya cair. Kemudian tidak berwarna, kemudian tidak berbau dan dapat melarutkan materi lainnya. Kalau sifat kimia dari air yaitu tidak dapat dibakar, tidak bereaksi dengan udara dan minyak. Itu termasuk sifat kimia dari air. Nah, gimana? Udah mulai paham tentang sifat fisik dan sifat kimia? Jangan lupa ya, bahwa sifat materi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sifat fisik dan yang kedua sifat kimia. Sekarang, kalau sudah belajar tentang sifat fisik dan sifat kimia, kita lanjut belajar tentang perubahan materi. Tentang perubahan materi. Perubahan materi itu sama seperti sifat fisik. Perubahan materi sama seperti halnya sifat materi, terbagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, apa itu perubahan fisika?
Coba kalian bisa lihat di sini ya, bahwa perubahan fisika itu adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi tanpa disertai terbentuknya zat baru. Jadi perubahan fisika itu tidak disertai terbentuknya zat baru. Ingat ya, kalau perubahan fisika tidak disertai terbentuknya zat baru. Kalau perubahan kimia kebalikan, perubahan yang menghasilkan suatu zat baru dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula atau irreversibel. Nah, sekarang contoh dari perubahan fisika apa? Yaitu ketika es mencair. Itu termasuk perubahan fisika. Kenapa disebut perubahan fisika? Tadi kan karakteristik atau yang dimaksud dengan perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya es. Gini, es itu asalnya dari air. Air yang dibekukan pada suhu 0 derajat menjadi es dalam wujud padat. Tapi ketika suhunya kembali ke suhu normal, suhu ruangan, es yang bentuknya padat tadi akan kembali lagi menjadi bentuk air. Artinya air ketika dibekukan menjadi es, ketika es pada suhu 0 derajat itu kembali ke suhu normal menjadi cair kembali, berarti tidak terbentuk zat baru, masih tetap air. Nah, atau contoh lainnya adalah kayu. Kayu menjadi kursi. Itu tidak terbentuk zat baru, hanya terjadi perubahan bentuk. Yang tadinya kayu itu gelondongan kemudian dibentuk menjadi menjadi kursi. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan perubahan kimia. Tadi perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Contoh menghasilkan zat baru di sini apa? Yaitu proses perkaratan besi, nasi menjadi bubur, dan daun yang membusuk. Nah, maksudnya gini. Contoh yang paling gampang ya, yang paling sering ada di lingkungan kita itu nasi menjadi bubur. Coba, ketika nasi sudah menjadi bubur, apakah bisa kembali lagi dari bubur kembali menjadi nasi? Tidak kan? Nah, itu yang termasuk dengan perubahan kimia. Jadi perubahan yang menghasilkan zat baru yaitu bubur, dan setelah jadi bubur tidak bisa dikembalikan menjadi bentuk semula. Itu yang termasuk atau ciri dari perubahan kimia. Sekarang, pasti perbedaan dari perubahan fisik dan perubahan kimia. Nah, di sini ada ciri dari perubahan fisik dan perubahan kimia yang membedakan satu sama lain. Yang pertama, perubahan fisika itu tidak terbentuk zat baru. Kalau perubahan kimia terbentuk zat baru. Nah, selanjutnya, kalau perubahan fisika dapat kembali ke bentuk semula, kalau perubahan kimia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, kalau perubahan fisika tidak terjadi reaksi kimia, kalau pada perubahan kimia mengalami reaksi kimia. Ciri dari reaksi kimia itu ada 4 ya. Yang pertama, mengalami perubahan warna, mengalami perubahan suhu, terbentuknya gas, dan terbentuknya endapan. Itu ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia yang menjadi pembeda dari keduanya. Kemudian sekarang contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Coba kalian lihat di sini ada beberapa contoh saja yang Ibu terangkan, ada 5 ya, 5 contoh perubahan fisika dan 5 contoh perubahan kimia. Kalau perubahan fisika contohnya beras menjadi tepung. Tadi kan perubahan fisika, ingat perubahan fisika itu tidak terbentuk zat baru, hanya mengalami perubahan bentuk, perubahan ukuran dan lain sebagainya. Kalau beras menjadi tepung itu mengalami perubahan ukuran. Beras ditumbuk, partikelnya menjadi kecil, yaitu menjadi tepung beras. Jadi tidak terjadi zat baru, hanya terjadi perubahan ukuran. Kalau singkong menjadi tape itu sudah terbentuk zat baru, karena ketika udah jadi tape tidak mungkin bisa kembali menjadi singkong. Itu salah satu ciri dari perubahan kimia, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, ada lagi contoh perubahan kimia, pembakaran kayu. Kayu ketika dibakar akan menghasilkan abu. Setelah jadi abu, mungkin nggak jadi kayu lagi? Enggak kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan perubahan kimia. Perubahan yang tidak bisa kembali ke bentuk semula dan menghasilkan zat baru. Itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kita sudah belajar tentang sifat dan perubahan materi, bahwa sifat materi itu dibagi menjadi 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Dan perubahan materi pun sama, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau sifat fisika itu berhubungan dengan penampilan fisik, kalau sifat kimia itu berhubungan dengan perubahan kimia atau reaksi kimia. Nah,
Kalau perubahan fisika itu berhubungan dengan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, artinya bisa kembali ke bentuk semula. Kalau perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Begitu. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video ini, coba kalian catat hal-hal penting yang kalian dapatkan dari materi kali ini, yaitu materi tentang sifat dan perubahan materi. Kalian catat. Kemudian setelah ini, Ibu akan berikan link Google Form untuk evaluasi dari pembelajaran kita kali ini, sampai sejauh mana kalian memahami tentang sifat dan perubahan materi. Jangan lupa isi absen, kemudian isi soal latihan yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang sifat dan perubahan materi. Baik, demikian yang dapat Ibu sampaikan, dan jangan lupa jika ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian konsultasikan, bisa melalui grup WhatsApp atau langsung japri ke Ibu, ya, jangan malu-malu. Baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Walaupun dalam keadaan terbatas, kita tetap melakukan pembelajaran semaksimal mungkin, ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.